Kami dari kelompok 9 Kelas 2B Program Studi PGSD. Tahukah teman-teman tentang apa itu wawasan Nusantara? Apaan tuh? Jadi dalam video ini kita akan membahas mengenai wawasan Nusantara, alasan diperlukannya, sumber-sumbernya, dinamika dan tantangannya, serta bagaimana esensi dan urgensinya. Tujuannya, of course, supaya teman-teman lebih paham nih tentang wawasan Nusantara. Nah, pasti teman-teman udah penasaran kan? So, let's check it out. Wawasan Nusantara adalah pandangan Indonesia terhadap tempat tinggalnya. Yang jadi pemersatu bangsa Indonesia ini. Wawasan Nusantara itu adalah cara pandang individu terhadap bangsanya sendiri atau bangsa Indonesia yang memiliki beragam pulau dan suku. Wawasan Nusantara dibedakan dalam dua pengertian, yaitu secara etimologis dan juga secara terminologis. Secara etimologis, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang dalam bahasa Jawa artinya pandangan. Sementara kata Nusantara merupakan gabungan antara kata Nusa dan Antara. Nusa dalam bahasa Sanskerta artinya pulau atau kepulauan. Sementara Antara artinya laut, seberang atau luar. Jadi, wawasan Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang diantara laut-laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Nah, secara terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempatnya berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Meskipun juga tampak bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari berbagai macam suku dengan latar belakang yang berbeda. Tapi, kita harus memandang bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan. Ada beberapa alasan wawasan Nusantara diperlukan loh. Yang pertama, meningkatkan kesadaran identitas atau jati diri nasional, yang dimana wawasan Nusantara membantu warga negara Indonesia memahami dan menghargai identitas nasional, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Dan yang kedua, meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, yang dimana wawasan Nusantara ini dapat membantu warga negara Indonesia memahami dan menghargai perbedaan dan keanekaragaman di Indonesia. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, yang dimana wawasan Nusantara membantu warga negara Indonesia mengembangkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan kontribusi dalam membangun bangsa Indonesia. Pertama, sumber historis. Nah, jadi sumber historis wawasan Nusantara itu dimulai dari dibentuknya Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 untuk menggantikan Territorial Sea and Maritime Kringen Ordonansi 1939 atau yang biasa dikenal dengan Ordonansi 1939. Nah, Deklarasi Juanda ini menyatakan bahwa lebar laut teritorial Indonesia sejauh 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Sedangkan Ordonansi 1939 menyatakan bahwa penentuan lebar laut 3 mil dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut atau kontur pulau darat. Nah, untuk memperkuat Deklarasi Juanda ini dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia, dan diperkuat juga dengan Pasal 25A Undang-Undang Dasar bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, sumber sosiologis. Jadi, secara sosiologis, konsep wawasan Nusantara berkembang nih dari yang hanya berfokus pada konsep kewilayahan menjadi pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan, termasuk persatuan sebagai satu bangsa. Hal ini juga disebabkan oleh penjajahan yang memecah belah bangsa Indonesia sehingga tumbuhnya tekad untuk bersatu dalam satu nasionalitas. Yang ketiga adalah sumber politis. Secara politis adalah karena adanya kepentingan nasional agar wilayah yang utuh dan bangsa yang bersatu ini dapat dikembangkan, ditingkatkan, diselestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Beberapa dinamika dan tantangan wawasan Nusantara antara lain yaitu yang pertama, keragaman budaya dan agama.
Indonesia memiliki keberagaman agama dan juga budaya yang tinggi, sehingga perlu dijaga kesatuan dan toleransi antar masyarakat. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi antar daerah-daerah di Indonesia dapat memicu ketidakpuasan dan konflik. Yang ketiga, isu separatisme. Isu separatisme di berbagai daerah dapat mengancam kesatuan dan juga persatuan bangsa. Yang keempat, globalisasi. Globalisasi dapat membawa pengaruh budaya dan ekonomi asing yang dapat mengancam identitas dan kedaulatan bangsa. Esensi dari wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup di dalamnya pandangan akan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Wawasan Nusantara memiliki urgensi sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia karena mengedepankan dan mengutamakan tentang keberagaman, kesatuan, dan potensi yang dimiliki oleh seluruh wilayah, kekayaan, dan bangsa Indonesia. Supaya teman-teman tahu lebih kaya, lupa kita insan. Hello everyone. Dan kita melihat kelompok yang mengganggu kita aja. Ya dah, kalau tidak oke. Oke. Satu, dua, tiga. Hello everyone. Jadi Pak, ini kita kerjain tugas sampai haus di tengah terik matahari. Halo guys, jadi sekarang kita lagi mau take video di tengah pada matahari kena supaya pencahayaannya bagus. Aduh, ini nggak bisa kebuka Pi. Oke. Halo guys. Ini kita lagi di PG PAUD. Jadi kita kan gua pakai HP Rizky ini, kayaknya. Halo guys, kita lagi di PG PAUD. Ini ada Opi saya. Hai. Gimana perasaan hari ini take video ini? Sangat-sangat melelahkan, very hot. Mataharinya guys. Rizky, gimana perasaan hari ini? Di tan skin kita enggak. Lelah hati gue, kita capek banget. Ayo kita lagi pasti saya tadi yang sehat, dia bilang ada sehat. Ayo kita dongeng terus. Ngapain tuh? Yuk cara pakai baju batik. Nusantara diperlukan. Apa tuh? Pak, bahwa bangsa Indonesia itu terdiri dari ya, wawasan Nusantara. Demi Rizka. Gaya Pi, maju dikit Pi. Ya.